Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirto Wiharjanto, NIM G.231.19.0215. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan makalah saya, yaitu mata kuliah agama tentang Ormas Islam dalam upaya pencegahan radikalisme keagamaan. Ini disusun oleh saya. Nama saya Muhammad Tirto Wiharjanto, G2311915. Langsung saja kita masuk ke daftar isi. Di sini ada daftar isi. Lanjut mengenai bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang yaitu bisa dibaca pada layar, yaitu berbagai organisasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu kontrol sosial dalam rangka mengelimir serta mengendalikan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan tersebut ada kalanya dikarenakan tuntutan situasi dan kondisi yang terjadi, namun ada pula yang disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit. Perbedaan cara pandang yang sempit ini bila tidak dikelola atau diarahkan dengan baik akan berdampak terhadap roda kehidupan, dapat menimbulkan kerugian moral dan material terhadap orang lain. Pandangan yang lalu mengagungkan pada salah satu kepercayaan dan menimbulkan rasa fanatisme yang sempit serta terhadap keyakinannya. Nah, itu adalah latar belakang dari kenapa ormas Islam dalam upaya pencegahan radikalisme keagamaan. Setelah bab 1 latar belakang, yaitu kita langsung saja ke bab 2, yaitu mengenai pembahasan. Di sini bisa dilihat dari poin A, yaitu bagaimana atau pengertian dari radikalisme tersendiri. Pengertian radikalisme tersendiri itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sikap ekstrim dalam aliran politik. Radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar, sampai kepada hal yang prinsip, amat keras menuntut perubahan undang-undang pemerintah, dan sebagainya. Maju dalam berpikir dan bertindak, sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan dalam pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan drastis. Karena secara teoritis radikalisme muncul dalam bentuk aksi penolakan, perlawanan, keinginan untuk mengubah sesuatu sesuai dengan doktrin agamanya, yaitu dia memaksakan kehendak yang diinginkannya. Ini adalah bagaimana arti menurut Horst M. Cullen dan juga dan Yakiyah, yaitu pengertian dari Yakiyah bisa dicoba tersendiri atau dilihat di sini ya. Lanjut di teori peran. Di teori peran, menurut Elif, tahun 2015 berpendapat bahwa peran organisasi masyarakat merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Dalam hal ini, organisasi keagamaan diharapkan melakukan perannya mencegah radikalisme, terutama di kalangan umat beragama dalam organisasi. Tugas dari organisasi masyarakat ini untuk berharap melakukan perannya mencegah radikalisme, yaitu agar tidak terjadinya suatu radikalisme dalam kehidupan masyarakat. Lanjut, menurut Surjono Sukanto tahun 2015 bahwa peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sosial. Syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu peran meliputi norma-norma, menyangkut konsep perilaku, dan juga suatu rangkaian. Dari penjelasan di atas, dalam penelitian ini peran organisasi keagamaan dalam mencegah radikalisme tidak lepas dari sistem pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Lanjut ke metode penelitian. Tidak afdol kalau semisal kita berbicara tentang organisasi masyarakat yang mencegah radikalisme kalau kita tidak ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti atau secara teliti, cermat meneliti suatu kegiatan, peristiwa, proses, aktivitas, atau kelompok individu dalam waktu dan wilayah yang ditentukan. Oke, kita memilih suatu konsep, yaitu penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan. Organisasi keagamaan merupakan salah satu yang turut peduli dengan maraknya aksi radikalisme. Keagamaan yang didominasi oleh agama Islam sebagai agama terbesar di Indonesia mencoba dengan berbagai upaya dan langkah untuk mendapatkan mencegah paham radikalisme
dan terorisme dengan berbagai metode dan pendekatan keagamaan maupun pendekatan kekeluargaan agar para pelaku radikal dan teroris dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala serta tidak bertentangan dengan jalur hukum yang ada. Sehingga diharapkan akan terjadi hubungan yang harmonis, sikap yang toleransi umat beragama yang sangat baik. Peran organisasi keagamaan dalam mencegah radikalisme bisa digambarkan sebagai berikut. Ini adalah faktor-faktor yang membuat Anda paham radikalisme atau yang membuat orang-orang menjadi radikal, yaitu kemungkinan ada faktor kemiskinan, ada faktor paham agamanya kurang, fanatik, terlalu beragama pada agamanya, dan juga pendidikan yang rendah. Lalu dari semua faktor tersebut akan terciptalah suatu radikalisme dan terorisme, yaitu dicegah dengan maka dibentuklah suatu peran organisasi keamanan, peran organisasi masyarakat agar radikalisme dan juga terorisme itu dipicu atau dihilangkan atau dikurangkan lah. Lalu akan setelah terjadinya peran organisasi keagamaan atau ada organisasi masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi toleransi, damai, NKRI atau kita menjadi damai semua tanpa ada unsur radikalisme dan juga terorisme. Lanjut, ini adalah contoh-contoh organisasi masyarakat yang melawan, yang bukan, yang udah berjuang dalam upaya pencegahan radikalisme di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu organisasi keagamaan yang berafiliasi atau merupakan cabang organisasi keagamaan nasional seperti ada Nahdlatul Ulama, MU, Muhammadiyah, Persis Front Pembela Islam, atau FPI, terus Majelis Ulama Indonesia MUI, Persekutuan Gereja Indonesia PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Parisate Hindu Indonesia PHTI, Wali Umat Buddha Indonesia Walubi, Himpunan Mahasiswa Indonesia adalah HMI, Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI, Pemuda Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Quran MTA, Lembaga Daftar Islam Indonesia LTII, GP Ansor Kesatuan Aksi Muslim Indonesia AMMI, Soka Gakkai Indonesia Buddha Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB. Organisasi kedua yaitu organisasi keagamaan Kota Bekasi yaitu Yayasan Haji Sabi, Gunung Jadisiko, Majelis Silaturahmi Ulama, MIUS, Forum Kajian Pemuda Islam Bekasi, Yayasan Al-Maun. Itu adalah contoh-contoh dari contoh-contoh organisasi masyarakat yang upayanya mencegah radikalisme dan juga terorisme di kalangan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu menyangkut ke penutup yaitu di bab 3. Bab 3 atau penutup simpulan dari makalah ini yaitu peran organisasi keagamaan dalam mencegah terjadinya radikalisme adalah melalui organisasi keagamaan yang telah secara aktif memberian pemahaman bahaya radikalisme. Kita diberitahu bahaya radikalisme dalam sudut pandang agama dengan mengadakan pengajian-pengajian, dengan kebaktian, dharma, santi dengan tema bahaya radikalisme. Peran organisasi keagamaan FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama adalah mencegah tindakan radikalisme antar umat beragama dan menyelesaikan tindak radikalisme antara umat beragama. Organisasi keagamaan kepemudaan belum serta optimal berperan dalam mencegah terjadi radikal dan juga terorisme. Saran-saran dari makalah ini yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa rekomendasi berupa saran, masukan baik dari sudut pandang teroris atau perkembangan ilmu pengetahuan maupun saran praktis untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan saran-saran tersebut meliputi saran teoritis dan juga saran praktis. Saran teoritis yaitu ada teori yang digunakan dalam dan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya dan terdapat beberapa topik yang dapat dijadikan sebagai penelitian dan dapat dikembangkan misalnya tentang upaya optimalisasi, peran organisasi keagamaan, kepemudaan, serta integritas antara organisasi keagamaan kebetulan lintas agama. Lanjut, di dalam saran praktis, perlu optimalisasi peran organisasi kepemudaan dalam mencegah terjadinya radikalisme dan teroris. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan kolaborasi antar umat beragama, antar aparat pemerintah, dengan organisasi keagamaan kepemudaan, terutama dalam kegiatan pencegahan radikalisme dan peningkatan sinergitas antar organisasi agama kepemudaan yang bersifat lintas agama dalam kegiatan pencegahan radikalisme Kota Bekasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau penyampaian saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.